Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ryak tiba-tiba muncul di ruang yang terdistorsi, di atas dataran gelap yang luas. Fluktuasi yang agak menakutkan ini, dipancarkan dari ruang yang terdistorsi. Lautan orang-orang di dataran sekali lagi menjadi gelisah, karena perubahan ini. Banyak tatapan pedas yang tak tertandingi, yang sedang menatap ruang yang terdistorsi. Mereka yang akrab dengan adegan ini tahu, bahwa ini adalah tanda bahwa daerah iblis unik akan dibuka. Sebagai salah satu zona paling berbahaya yang terkenal di wilayah Suan Timur, dan karena susunan kuno besar yang menguncinya, daerah iblis unik pada dasarnya tersegel hampir sepanjang waktu. Mustahil bagi orang biasa untuk menerobos masuk. Namun dengan berlalunya waktu, lubang telah muncul dalam susunan besar. Ini menyebabkan segel menjadi sangat lemah setiap beberapa bulan. Momen ini adalah kesempatan terbaik bagi banyak pencari harta karun untuk berkumpul. Contohnya persis seperti saat ini. Ryak menakutkan menyebar di langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Hambatan spasial yang berdiri di antara langit dan bumi di kejauhan, juga menjadi semakin terdistorsi. Seseorang bisa samar-samar melihat melalui ruang terdistorsi, dan melihat tanah gelap yang tidak biasa di belakangnya. Ryak gelap dan dingin menyebar darinya. Ini akan dibuka ya, gumam Lindong. Mata Lindong berisi beberapa keajaiban, saat dia menatap ruang yang terdistorsi ini. Dia sebenarnya cukup ingin tahu tentang perang hebat yang menghancurkan bumi di masa lalu, yang pernah terjadi di tempat ini. Mungkin dia bisa belajar lebih banyak, tentang perang besar kuno yang pernah terjadi di tempat ini. Hanya makhluk tak dikenal, yang merupakan ahli puncak pertempuran dunia. Aura kita harus dihubungkan, ketika kita memasuki daerah iblis unik nanti. Kalau tidak, kita akan terpisah. Ucap Ying Xiao sambil memandang ruang yang semakin terdistorsi di kejauhan. Setelah itu, dia berbalik dan berbicara dengan ekspresi serius. Dimengerti. Jawab murid Dao Sek. Banyak murid dari Dao Sekte menjawab dengan suara rendah, setelah mendengar kata-kata ini. Segera ekspresi mereka menjadi lebih tegang. Kemungkinan besar mereka semua sudah mendengar tentang bahaya di wilayah iblis unik. Jika seseorang dikirim sendirian ke daerah berbahaya tertentu di dalam tempat itu, sangat mungkin bahwa seseorang akan berakhir sekarat. Apakah kita akan kembali dengan cara yang sama, dengan cara saat kita pergi? Tiba-tiba Lindong bertanya. Ada formasi yang jauh di dalam unik Devil Region. Pada saat itu, 8 murid Super Sekte akan berkumpul di sana dari semua tempat, jawab Ying Xiao. Ying Xiao menjadi diam ketika dia berbicara tentang hal ini. Dia melanjutkan. Selain itu, begitu kita tiba, saat itu juga akan menjadi waktu ketika kita akan bertukar pukulan dengan Gerbang Yuan. Selama kompetisi sekte besar yang terakhir, kakak murid senior Wang dibunuh oleh Gerbang Yuan, karena dia melindungi murid-murid Dao Sekte ketika mereka mundur dari formasi. Ucap Ying Xiao. Di sampingnya, tangan Wang Yan terkepal sampai mengeluarkan suara berderit. Semacam kekerasan gila melonjak di dalam dirinya. Lindong sedikit mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk bahu Wang Yan. Setelah itu, Lindong bertanya. Apakah tidak melanggar aturan, jika kita melakukan sesuatu dalam unik Devil Region? Atau bahkan jika seseorang membunuh murid pihak lain? Kompetisi sekte besar bukanlah pertandingan perdebatan yang damai. Ini adalah tempat pelatihan yang tidak berperasaan. Karena itu, tidak ada yang akan meminta pertanggungjawaban orang lain, apapun taktik yang digunakan seseorang di tempat ini. Tentu saja, kebencian akan menumpuk secara alami. Jawab Ying Xiao sambil tertawa lembut. Oh, jadi seperti ini ya, gumam Lindong. Lindong bergumam pada dirinya sendiri saat matanya sedikit menyipit. Penampilannya tidak memungkinkan siapapun untuk menyadari, apa yang sedang dia pikirkan di dalam hatinya. Bas. Di saat Lindong sedang berbicara dengan Ying Xiao, ruang di kejauhan menjadi sangat terdistorsi. Setelah itu, ruang itu tiba-tiba meledak dan sebuah pusaran terbentuk. Swoosh! Saat pusaran ini terbentuk, suara angin kencang segera merobek langit.
Sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti belalang dari segala arah. Akhirnya mereka berubah menjadi toren yang dibuang ke pusaran yang terdistorsi. Setelah aktivitas besar ini, para murid sekte super lain juga bergerak pada saat ini. Dibandingkan dengan figur manusia yang kacau di sekitarnya, mereka tidak diragukan lagi lebih teratur. Majestic Yuan Power bersiul dan langsung membungkus semua murid dari sekte masing-masing. Akhirnya mereka berubah menjadi sinar cahaya besar yang masuk ke pusaran. Kita juga harus bergerak, teriak Ying Xiaoxiao. Ying Xiaoxiao mengambil langkah maju ketika dia melihat ini. Sebuah teriakan lembut bergema jelas di samping telinga setiap murid Dao Sek. Dimengerti, jawab para murid Dao Sek. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang kuat segera menyebar dari tubuh banyak murid, setelah suara tanggapan mereka bersatu. Segera setelah itu, kekuatan Yuan perlahan bergabung, berubah menjadi gugus cahaya yang mencakup semua orang. Ayo pergi, teriak Ying Xiaoxiao. Ying Xiaoxiao melambaikan tangannya saat dia segera bergegas keluar. Lindong, Wang Yan, dan kelompok besar murid Dao Sek segera mengikuti di belakangnya. Semua murid Dao Sek dibungkus di bawah cahaya yang kaya, membuatnya seolah-olah mereka adalah satu tubuh. Akhirnya mereka memasuki pusaran yang berputar di bawah perhatian banyak orang yang menonton, sebelum sosok mereka benar-benar menghilang. Lautan manusia yang tak berujung, segera bergegas ke wilayah iblis unik setelah murid-murid Dao Sekte. Suara angin yang kencang terus bergema melintasi dataran. Qilei, Chen Zhen, dan dua tetua lainnya di langit di atas kota iblis unik, secara bertahap menarik tatapan mereka saat murid-murid Dao Sekte memasuki wilayah iblis unik. Setelah itu, mereka saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat beberapa kesuraman dan emosi yang tidak diketahui di mata masing-masing. Aku ingin tahu, bagaimana kinerja mereka jika mereka menghadapi Yuan Gate lagi kali ini. Kekuatan ketiga raja kecil gerbang Yuan itu memang cukup kuat di antara generasi muda. Qilei berbicara dengan suara rendah. Tidak perlu meremehkan diri kita sendiri. Murid-murid Yuan Gate memang kuat, tetapi orang-orang kecil dari Dao Sekte kami juga bukan murid yang tidak berguna, apalagi, kali ini Dao Sekte kami juga memiliki monster kecil yang mengikuti mereka. Balas Chen Zhen sambil tertawa samar. Orang itu, memang bisa dianggap monster. Sebelum kami pergi, Master Sekte memberitahu kami, bahwa variabel terbesar dari kompetisi sekte besar ini adalah Lindong. Master Sekte hanya mengatakan kata-kata seperti itu 2 kali dalam 100 tahun, kejadian itu juga pernah karena senior Zhou Tong, sedangkan yang kedua adalah karena Lindong. Ucap Chen Zhen sambil tersenyum, Qilei tersenyum juga ketika mendengar ini. Segera, dia menghela nafas secara emosional. Kali ini, mari kita lihat dan saksikan, metode apa yang akan digunakan monster kecil ini ketika menghadapi 3 raja kecil Yuan Gate. Hahaha, aku sangat menantikannya, ucap Chen Zhen. Chen Zhen dan 3 tetua lainnya saling memandang. Kesungguhan di mata mereka sedikit rileks. Namun pada saat ini, kemungkinan bahwa mereka tidak dapat membayangkan, bahwa tidak lama dari sekarang, antisipasi mereka akan berakhir dengan cara berdarah yang akan mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Kegelapan menyebar di tanah, dan akhirnya meluas ke ujung pandangan seseorang. Seolah-olah langit menjadi sangat gelap, menyebabkan seseorang merasa agak tertekan. Tanah ini pernah mengalami pertempuran yang menghancurkan bumi, yang paling putus asa dalam sejarah manusia. Tempat ini juga merupakan dataran yang gelap dan sunyi. Dari waktu ke waktu, beberapa raungan yang sangat menusuk telinga bisa terdengar dari kejauhan. Auman itu tidak mengandung kekuatan hidup, sebaliknya, semua yang dikandungnya, adalah keinginan yang sangat murni untuk membunuh. Swoosh! Dataran terpencil ini sunyi untuk waktu yang lama. Tiba-tiba retakan tak terhitung muncul di langit. Setelah itu, banyak figur cahaya keluar dari celah itu. Beberapa saat kemudian, mereka memecah kesunyian yang sunyi di tempat ini. Sebuah cahaya terang besar tiba-tiba keluar dari celah-celah yang menembus langit. Akhirnya mendarat di tanah. Cahaya terang tersebar, mengungkapkan ratusan sosok manusia. Mereka adalah murid-murid Dao Sekte, yang dipimpin oleh Ying Xiaoxiao dan Lindong. Ini daerah iblis unik ya, ucap seseorang murid Dao Sek. Banyak murid Dao Sek tidak bisa untuk tidak mengamati lingkungan mereka, setelah mereka mendarat. Itu sangat jelas, mereka sangat ingin tahu tentang tempat berbahaya ini, yang telah mereka dengar tentang banyak hal. Kebanyakan orang akan ditransfer secara acak oleh pusaran, ke berbagai tepi daerah iblis unik setelah memasukinya. Karena itu, jika keberuntungan kita tidak buruk, kemungkinan kita tidak akan bertemu dengan Yuan Gate terlalu cepat, ucap Ying Xiaoxiao. Mata Ying Xiaoxiao menyapu sebelum berbicara. Ya, balas Lindong.
Lindong juga sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Mereka masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan dalam wilayah iblis unik ini. Itu memang tidak baik, jika mereka bertemu dengan Yuan Gate terlalu cepat. Bagaimanapun, mereka tidak terburu-buru untuk menyelesaikan dendam mereka. Kita harus bergerak dulu, berhati-hatilah, ucap Lindong. Mata Lindong menyapu tanah di sekitarnya. Tepat saat kata-katanya diucapkan, matanya tiba-tiba menyusut. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah, dan energi yang menakutkan menyapu. Itu langsung mengguncang tanah, menyebabkan retakan terbentuk. Di bawah celah itu, lebih dari belasan monster hitam pekat ganas yang ditutupi duri hitam tajam, menunjukkan mata besar dan berdarah. Swoosh swoosh. Tanah di sekitarnya tiba-tiba runtuh, ketika Lindong menemukan monster yang tersembunyi di bawah tanah. Segera, tak terhitung duri hitam besar yang sangat tajam, menembus keluar dari tanah dan menusuk ke arah murid Sekte Dao. Cukup banyak murid Dao Sekte terperangah dengan serangan ganas yang datang beberapa saat setelah mereka mendarat. Namun, untungnya ada beberapa murid yang luar biasa bereaksi dengan cepat. Segera, Yuan Power yang kuat menyapu dan bergegas untuk memblokir duri hitam yang menusuk ke arah mereka. Ying Huan juga sama-sama tidak waspada, saat dia menghadapi serangan-serangan hebat dari bawah tanah. Namun jumlah serangan yang ditujukan padanya, itu adalah jumlah yang besar, yang menyebabkan ekspresinya sedikit berubah setelah memaksa kembali belasan monster. Dia memperhatikan ketika cakar setajam silet meraihnya dari bawah tanah yang runtuh, sementara teriakan terkejut tanpa sadar muncul dari mulutnya. Dentang! Begitu dia berteriak, sesosok sudah muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Segera, kakinya dengan cepat menebal, berubah menjadi kaki naga hijau yang dengan marah menendang ke bawah. Bang bang bang! Tanah hancur karena tendangan ini, menyebabkan wajah murid-murid Dao Sekte menjadi pucat, ketika mereka melihat segudang monster hitam dengan mata merah besar, yang melonjak keluar seperti gelombang meletus dari tanah yang runtuh. Semut iblis, betapa buruknya, ucap seseorang. Kelompok Ying Xiao Xiao menatap lautan hitam monster, saat ekspresi mereka perlahan menjadi suram. Kemungkinan besar mereka tidak berharap, bahwa mereka akan berakhir bertemu makhluk-makhluk bermasalah ini saat mereka tiba di daerah iblis unik. Tanah berguncang dan runtuh. Monster hitam seukuran manusia itu melonjak seperti air banjir. Cakar dan gigi yang tajam berkedip-kedip dengan kilatan dingin, yang membuat hati seseorang merasa takut. Fluktuasi energi yang samar, namun sangat kuat telah dipancarkan dari monster tersebut. Monster-monster ini jelas memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun mereka dari Dao Sekte, jelas bukan satu-satunya yang diserang oleh monster yang disebut iblis semut ini. Segera setelah keributan di sini, beberapa seruan juga terdengar dari kejauhan. Setelah itu, beberapa teriakan menyedihkan terdengar. Kemungkinan seseorang telah terbunuh. Dalam sekejap, area dataran hitam yang sunyi ini menjadi sangat kacau. Bang bang! Lindong memegang pohon hitam di tangannya. Kekuatan yang ganas dan keras membentak saat menari. Itu langsung menabrak monster semut iblis, sampai tulang-tulang di seluruh tubuh mereka rusak. Meskipun serangannya ganas, monster semut iblis juga tidak takut mati. Mereka terus menyerang dari semua arah. Jumlah mereka menyebabkan Lindong mengerutkan keningnya dalam-dalam. Setelah kepanikan awal mereka, murid Dao Sekte mulai menampilkan kekuatan Sekte Super. Mereka bekerja sama satu sama lain, dan memblokir serangan semut iblis. Namun beberapa orang akhirnya terluka. Untungnya, hidup mereka tidak terancam. Semut iblis ini hebat dalam hal jumlah. Terlebih lagi, daging mereka sangat tebal dan keras. Jika kita menyeretnya keluar bersama mereka di sini, kemungkinan kita akan dimakan oleh mereka begitu kekuatan Yuan kita habis. Ucap Ying Xiao Xiao. Ying Xiao Xiao merajut alis hitamnya, ketika dia berbicara tentang hal ini. Dia bergumam, namun mengapa mereka muncul di bagian luar daerah iblis unik? Biasanya, iblis semut hanya akan muncul di daerah tengah yang lebih sentral. Sangat sulit untuk membebaskan diri, gumam Ying Xiao Xiao. Lindong menyaksikan lautan semut hitam yang padat, dan merasakan sedikit sakit kepala. Itu tak terduga, bahwa mereka akan berakhir menghadapi situasi yang merepotkan, begitu mereka memasuki daerah iblis unik. Bahaya daerah iblis unik memang memenuhi reputasinya. Jika dia sendirian, secara alami tidak akan sulit untuk melarikan diri. Namun dia jelas perlu melindungi murid-murid Dao Sekte lainnya. Pikir Lindong. Ying Xiao Xiao dan Wang Yan juga mengerutkan keningnya. Mata mereka berkedip ketika mereka terus memikirkan rencana untuk melarikan diri. Monster sialan ini, mengapa mereka semua menuju ke arahku?
Teriak Ying Huan-Huan, di saat mereka mengerutkan keningnya dalam-dalam, Ying Huan-Huan berteriak ketika wajah kecilnya berubah sedikit hijau. Mata kelompok Lindong melayang, ketika mereka mendengar ini. Benar saja, mereka menemukan bahwa semut iblis itu, tampaknya terus-menerus menyerang menuju lokasi Ying Huan-Huan. Cakar dan gigi tajam yang bisa dengan mudah merobek Nirvana Golden Armor dari seorang ahli tahap 6 Yuan Nirvana, ditujukan pada semua titik vital dari segala arah. Ini, gumam Lindong kaget. Lindong sedikit terkejut. Segera setelah itu, matanya sedikit berkedip. Semut iblis ini tidak memiliki kecerdasan besar. Namun target mereka jelas luar biasa. Ying Huan-Huan bukan yang terkuat di dalam kelompok mereka ini. Namun mengapa monster ini begitu terpaku untuk membunuhnya? Mungkinkah itu melalui insting mereka merasakan bahwa Ying Huan-Huan adalah yang paling berbahaya dalam kelompok ini? Pikir Lindong. Lindong merajut alisnya. Meskipun Ying Huan-Huan adalah reinkarnator, dia jelas belum terbangun. Dia tidak percaya bahwa makhluk dengan kecerdasan rendah seperti ini dapat menemukan identitasnya yang sangat tersembunyi ini. Namun jika bukan karena statusnya sebagai reinkarnator, lalu apa alasannya? Pikir Lindong. Mata Lindong berkedip dengan cepat. Pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba menyusut. Selain identitas reinkarnatornya, Ying Huan-Huan tampaknya memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki, itu adalah kemampuan serangan soniknya. Huan-Huan, gunakan serangan gelombang sonikmu untuk menghipnotis mereka. Ucap Lindong. Tubuh Lindong bergerak dan muncul di samping Ying Huan-Huan. Pohon hitam diayunkan dengan keras, menghancurkan beberapa semut iblis menjadi lendir. Pada saat yang sama, dia berbicara dengan suara rendah. Hipnosis gelombang sonik aku dapat diabaikan sepenuhnya, selama energi mental seseorang sedikit lebih kuat. Ying Huan-Huan terkejut sesaat ketika dia menjawab. Benda-benda ini tidak memiliki energi mental. Mereka mungkin binatang buas yang mengerikan bagi orang lain, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membela diri terhadap kamu. Balas Lindong. Ketika dia menghancurkan semut iblis ini menjadi berkeping-keping sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun energi mental di dalam tubuh mereka. Ying Huan-Huan ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Segera, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Sebuah sitar hijau giok kuno muncul dengan kilatan cahaya. Jari-jarinya dengan lembut memetik senar dan musik sitar lembut dengan cepat menyebar, sambil disertai dengan fluktuasi yang aneh. Bam 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 bam. Di saat musik sitar muncul, Lindong dan sisanya segera melihat bahwa mereka yang awalnya menyerang iblis semut telah melambat. Pada akhirnya, mereka langsung pingsan dengan suara yang bertabrakan. Semua orang tercengang sesaat ketika mereka menyaksikan gelombang semut, yang pada awalnya menyebabkan mereka jatuh ke dalam situasi berbahaya, menjadi sangat tak berdaya melawan suara sitar. Memang benar, bahwa segala sesuatu di dunia, itu memiliki sesuatu yang saling menangkal dan menetralkan. Siapa yang bisa membayangkan, bahwa gelombang semut ini, yang Lindong dan yang lainnya tidak berani terjerat dan hanya bisa mundur sebagai tanggapan, akan benar-benar dikalahkan oleh musik sitar Ying Huan-Huan. Pergi, ucap Lindong. Lindong, Ying Xiao-Xiao, dan yang lainnya menghela nafas lega. Yang terakhir mengeluarkan seruan lembut, dan memimpin kelompok untuk segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Kak, sepertinya ada sesuatu di bawah tanah. Ucap Ying Huan-Huan. Namun Ying Huan-Huan tiba-tiba berbicara dengan ragu-ragu, tepat ketika mereka berencana menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan tempat ini. Hah! Lindong, Ying Xiao-Xiao, dan Wang Yan, terkejut sejenak. Langkah kaki mereka juga melambat. Setelah itu, mereka melemparkan mata mereka yang tidak pasti ke arah Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan sedikit mengaitkan alisnya. Tangannya tiba-tiba menyapu senar sitarnya, ketika gelombang sonik langsung meletus darinya. Setelah itu, semua orang menyaksikan pasang surut semut hitam yang muncul dari bawah tanah, yang bertindak seperti tangan besar yang dibuka, memperlihatkan tanah hitam di bawahnya. Pasang semut terpisah, mengungkapkan batu coklat besar jauh di dalam tanah. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang duduk di atas batu. Yaitu, kelompok Lindong dikejutkan ketika mereka menatap angka-angka yang duduk di bawah tanah. Setelah pemeriksaan lebih dekat, mereka menemukan bahwa mereka tampak seperti mayat yang sudah menjadi mumi. Lindong, lihat dantian dari mayat-mayat itu. Ucap Ying Xiao-Xiao dengan lembut. Mata Lindong menoleh. Segera pupil matanya menyusut. Dia bisa melihat sekelompok cahaya putih di dantian dari mayat-mayat itu. Di dalam cahaya putih ini, sepertinya ada benda seperti pil yang berputar dengan tidak stabil.
Semacam life key yang agung, yang menyebabkan ekspresi seseorang sedikit berubah saat dikeluarkan darinya. Ini adalah manik tulang kehidupan misterius. Sialan, mayat-mayat mumi ini kemungkinan adalah para ahli di tahap kehidupan misterius, atau bahkan tahap kehidupan misterius yang sempurna. Ucap Wang Yan. Emosi juga muncul di wajah Wang Yan pada saat ini. Suara rendahnya mengandung kejutan yang kaya. Manik-manik tulang kehidupan misterius. Itu hanya akan secara bertahap terbentuk, ketika kekuatan kehidupan di dalam tubuh tahap kehidupan misterius canggih, atau praktisi tahap kehidupan misterius sempurna tidak melarikan diri setelah sekarat. Isinya life key agak kuat di dalamnya, dan memiliki daya pikat yang besar bagi mereka yang berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Jika seseorang cukup beruntung, seseorang bahkan mungkin bisa menggunakannya untuk menyentuh pintu panggung kehidupan misterius. Hal ini pasti sangat langka di dunia luar. Tanpa diduga, mereka menemukan itu setelah baru saja memasuki daerah iblis unik. Bahkan mata Lindong memiliki ekspresi panas berapi-api yang melonjak di dalamnya, ketika dihadapkan dengan harta seperti itu. Tidak heran lautan semut seperti itu muncul di tempat ini. Mereka ada di sini untuk manik-manik tulang kehidupan misterius, ucap Ying Xiao Xiao yang tiba-tiba mengerti. Haruskah kita mengambilnya? Tanya Wang Yan. Wang Yan memandang ke arah Lindong dan Ying Xiao Xiao. Kedua orang itu bertukar pandang, sebelum dengan ringan menggertakkan gigi dan mengangguk. Karena mereka telah menemukan harta karun seperti itu, tidak ada alasan untuk dengan mudah menyerahkannya. Ying Huan menyaksikan tiga individu yang bersemangat, setelah ragu-ragu sejenak. Saat matanya yang besar mengamati mayat-mayat itu, kegelisahan melintas di antara mereka, karena alasan yang tidak diketahui. Swoosh! Namun, tepat kelompok trio Lindong telah mengambil keputusan dan bersiap untuk mengambil tindakan, suara siulan pedang yang sangat memekakkan telinga tiba-tiba muncul di kejauhan. Setelah itu, semua orang dari Dao Sek terkejut. Mereka melihat cahaya terang melonjak di kejauhan. Cahaya langsung berubah menjadi pedang cahaya yang sangat besar, sementara peluit pedang yang menusuk telinga menyebar keluar. Segera, ia merobek lautan semut dengan kecepatan yang mengejutkan, dan muncul di udara di atas kelompok Lindong. Itu anggota Sekte Pedang, gumam Lindong. Mata Lindong langsung menyipit ketika dia melihat pedang ringan yang tiba-tiba muncul. Hahaha, aku bertanya-tanya mengapa lautan semut seperti itu muncul di bagian luar daerah iblis unik. Ternyata itu bukan tanpa alasan, ucap murid Dai Sekte Pedang. Pedang ringan di udara berangsur-angsur redup, mengungkapkan sekelompok besar orang. Seorang pria berpakaian abu-abu tersenyum menatap kelompok Lindong dari depan kelompoknya. Setelah itu, dia memutar matanya dan menatap mayat-mayat di batu coklat, dengan mata sama panasnya dan berapi-api. Banyak murid Dao Sekte juga mengungkapkan ekspresi hati-hati di mata mereka, karena kedatangan murid pedang Sekte. Fluktuasi Yuan Power perkasa muncul. Pria berpakaian abu-abu memandang kelompok Lindong. Matanya berkedip sebelum tertawa. Aku Sueling, dari Sword Sect. Hahaha, teman-teman dari Dao Sekte, akankah kita membagi manik-manik tulang kehidupan misterius ini secara merata? Tanya pemimpin Sekte Pedang, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.